Jadi bagaimana cara untuk membuat peternakan sapi kita sukses? Ya, terutama kita harus mempersiapkan bibit, ya, lahan, dan kandang beserta pakan dan obat-obatan. Jadi teman-teman, kalau masalah untuk pemasaran sapi atau untuk perkembangan sapi, pertumbuhan, dan agar kita mudah mengaksesnya, agar kita dapat menuju kesuksesan terhadap beternak sapi ini, terutama kita harus pandai-pandai bisa memilih betul terhadap bibit sapi, ya, baik itu kita memakai sistem skala pendek atau skala panjang. Nah, di sini kalau kita memakai skala pendek, otomatis kita memanfaatkan dari peternak sapi pejantan itu sistem pengemukan, ya. Nah, sistem pengemukan ini ada jangka panjang, ada juga jangka pendek. Jadi kita hitung dari umurnya, teman-teman, ya. Misalnya kalau kita memakai jangka panjang, otomatis sistem pengemukan ini kita memilih bibit sapi pejantan ini dari umur 1 tahun atau 1,5 tahun. Jadi jangka pendeknya itu kita untuk siap untuk dijual, untuk dipengemukan, otomatis umur 2 tahun atau 2 tahun lebih, berarti berkisar antara 8 bulan atau 10 bulan. Nah, kalau untuk jangka panjang, kalau beda dari jalannya seperti kita membudidayakan atau memperkembangbiakan terhadap indukan sapi, otomatis juga kita lihat kualitas dan kuantitas terhadap bibit yang hendak kita perkembangbiakan, ya, terutama pejantan, dia kawin sistem alami atau sistem buatan, ya, inseminasi buatan atau IB. Nah, di sini kita harus juga kita lihat, ya, bibit sapi betina itu seperti apa, ya, dari postur badannya, dari tinggi, panjang, bentuk kerangka, tulang rusuk, kiri kanannya, dan bentuk lingkar dadanya ataupun bentuk dari perutnya itu besar atau singkat. Nah, di situ kita ketahuan melihat bibit yang mana yang bagus dan yang baik, ya, untuk berkembangnya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman yang perlu kita persiapkan yaitu kandang, ya. Nah, kandang ini ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam tipe, ada tipe lepas, ya, kandang besar, dan ada juga sistem cut lotre, ya. Jadi sistem lepas ini kita ada juga anak kandang di dalam situ. Kenapa? Kalau kita banyak untuk pembibitan indukan sapi sekitar 10 ekor, 5 ekor, otomatis kita harus mana yang sapi sudah melahirkan dan puting itu harus kita dipisahkan, teman-teman, ya. Dipisahkan di kandang yang sudah disekatkan daripada kandang lepas tadi. Karena kandang lepas ini dia terlalu banyak, ya, teman-teman. Nah, selain dari itu, teman-teman, kita bisa juga untuk mempersiapkan lahan. Nah, lahan ini diperlukan juga, ya, baik itu lahan rumput, lahan untuk beternak sistem penggembala. Tidak mungkin kan sapi itu di dalam kandang terus, ya. Jadi sapi ini harus kita dibebaskan liar juga di dalam kandang di area sekitar 1 hektar atau setengah hektar atau 2 hektar, tergantung bibit sapi yang hendak kita ternakkan tadi, hendak dikembangbiakan, ya. Kita 5 ekor mau 10 ekor, otomatis kita membutuhkan lahan itu berkisar antara 1 hektar atau 1,5 hektar, ya. Nah, selain dari itu, teman-teman, kita juga perlu mempersiapkan lahan rumputnya, ya, baik itu rumput Staria, rumput Meksiko, rumput gajah mini, banyak lain lagi, ya, kayak pohon lamtoro dan lain sebagainya. Kita perlu mempersiapkan lahan itu, teman-teman, karena selama kita beternak yang tidak dilepas, ya, tersedianya pakan ternak sapi itu alangkah bagusnya, ya, agar perkembangan sapi ini sangat bagus dan sangat cepat untuk perkembangbiakannya. Nah, selain dari itu, teman-teman, kita juga mempersiapkan yaitu masalah nutrisi, ya, nutrisi pakan, baik itu sistem cairan vitamin, suplemen, vitamin lain sebagainya, dan juga kita mempersiapkan untuk alat kesehatannya, ya. Jadi untuk obat-obat kesehatannya kayak obat cacing, injeksi vitamin, dan lain sebagainya, ya. Banyak teman-teman yang perlu dipersiapkan. Oke, teman-teman, jadi selain kita sudah sukses beternak merawat sapi jangka panjang, jangka pendek, jadi lalu kita memikirkan bagaimana cara untuk memproses penjualannya, ya, di mana pembuangannya, ini jenis sapi apa saja yang kita kembangbiakan. Nah, sapi ini kan banyak jenisnya, baik sapi Bali, sapi lokal, sapi Lomosin, semental, banyak lain sebagainya, ya. Berangus, ongol, semuanya ada, ya, tergantung yang kita hendak. Nah, kita juga lihat juga pasaran di daerah setempat kita, jangkauan pembelian masyarakat itu di batas mana, di batas ambang mana mereka kemampuan untuk membeli masyarakat ini, gitu kan. Jadi misalnya sapi ini berkisar antara harga 8 juta, 15 juta, 17 juta. Nah, jangan kita beternak sapi yang terlalu mahal seperti misalnya semental. Nah, semental ini rata-rata harganya kan 27 juta sampai 37 juta. Jadi kita melihat situasi lingkungan kita di pada masyarakat tadi, kemampuan tindakan pembelinya, ya, kita perhatikan. Karena suksesnya orang beternak itu dia bisa menganalisa pemasaran pasca panen nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, jika teman-teman mau bertanya silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tetap selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang. Kami pun bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Ya, oke, teman-teman, saya ucap wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.